Tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus mendengarkan, hadirkan rasa ingin tahu, syukur, dan welas asih. Agenda, pembukaan, pemahaman inti, dan eksplorasi konsep dan refleksi. Baiklah, kita buka presentasi ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Pertanyaan pemantik, setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju Pak? Tidak setuju. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Mungkin membaca ya, membaca bisa ya. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, setuju. Oke, topik dalam diseminasi budaya positif yang 2.1 disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, 2.2 teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi, 2.3 keyakinan kelas, 2.4 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 2.5 restitusi 5 posisi kontrol, 2.6 restitusi segitiga restitusi. Baiklah, selanjutnya eksplorasi konsep disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Perubahan paradigma, kegiatan kepala tangan. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Selanjutnya Ibu. Kita sendiri Ibu yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita itu bergantung pada diri kita sendiri sesuai dengan kebutuhan dasar saat itu. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar memperbaiki lakunya. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan atau ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan dengan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang-menang. Disiplin positif, teori kontrol. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Semua perilaku memiliki tujuan. Model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Realitas kita berbeda, kita berusaha memandang orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran pendidikan. Yang kita harus tahu sebagai guru ada 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum,
berhukum dan membuat rasa bersalah. Pernah menjadi teman? Pernah. Atau udah menjadi manajer? Manajer? Saya rasa belum. Kalau manajer belum diterapkan ya. Karena manajer itu kita ngajak anaknya ngomong empat mata, sudah itu ditanya apa kesalahannya, kemudian kita mencari jalan keluar agar kesalahan itu tidak diperbuat lagi. Ya kan? Kebutuhan dasar manusia, bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Lanjut, Gusti. Apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Itu arti kata disiplin. Nilai kebijakan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai kebijakan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang mulia. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Kita terkenal dengan profil pelajar Pancasila, beriman bertakwa dengan Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Eksplorasi konsep, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? 2. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Dan 3. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Dihukum oleh penghargaan, bahwa peranggaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan: pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Bentuk program kebajikan dalam memberikan apresiasi perlu diingat beberapa hal: beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Pembuka. Kemarin saya perhatikan nilai kebajikan, rasa empatimu besar sekali. Situasi. Pada saat kita menolong murid baru di kelas kita. Pembuka. Saya menghargai nilai kebajikan yang kepedulianmu. Situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Pembuka. Terima kasih untuk nilai kebajikan, rasa tanggung jawabmu, dan situasi pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Tindakan guru. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah.
Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Oke, lanjut Gusti. Ternyata yang pertama hukuman, bukan konsekuensi. Ya, karena dia mencatat, Pak, 100 kali di buku, saya tidak akan terlambat lagi. Itu sebagai suatu hukuman. Yang terakhir, konsekuensi. Jadi beda hukuman dan konsekuensi. Apabila anak itu melakukan kesalahan, dia bisa bertanggung jawab, itu suatu konsekuensi. Dan apabila kita memberikan hukuman, misal itu murid melakukan push up 15 kali, itu merupakan suatu hukuman. Ya, jika dia melakukan kesalahan, benar. Lanjut Bu Isti. Sesuatu yang meyakinkan harus terjadi. Sesuatu harus terjadi membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin, paksaan, stimulus tanggapan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Konsekuensinya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu pengertian dari restitusi. Identitas gagal, identitas sukses. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka panjang. Korban mendapatkan keadilan. Murid atau anak akan tersakiti. Perilaku pasif agresif meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Berlaku hanya pada sebuah. Identitas sukses, disiplin, konsekuensi, dan restitusi. Sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka pendek, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban bisa diabaikan, korban mendapatkan ganti. Murid atau anak dibuat tidak nyaman, murid atau anak mendapatkan penguatan. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Masalah terpecahkan. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Murid belajar tanggung jawab untuk perilakunya, membantu penerapan, fokus pada pemecahan. 9 ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi membalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Eksplorasi konsep keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, bangsa, bahasa maupun agama. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Bapak Ibu silakan diminum. Ya. Saya. Silakan diminum. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak
Budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Kesepakatan kelas, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas tabel T dan Y, hormat, terlihat, berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik, berbagi. Terdengar satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Terima, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam, nanti akan segera saya kembalikan. Berperilaku, tersenyum ramah, memberikan salam hormat, meletakkan tangan di dada, memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Hormat tampak seperti datang tepat waktu, menyapa teman dan guru setiap hari, mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Tidak tampak seperti sering hadir terlambat, tak acuh kepada teman dan guru, tidak membalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Bekerja tampak seperti tekun bekerja dan menyimak guru, menyerahkan tugas tepat waktu. Tidak tampak seperti tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh tugas tidak diberikan. Pembentuk keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturannya lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Peraturan keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelas Bapak Ibu itu tidak menggunakan kata-kata dilarang dan jangan. Kita harus menggunakan kata-kata yang positif. Baik Bapak Ibu, dilarang mengganggu orang lain. Kata-kata yang positif bagusnya apa? Kami tidak mengganggu orang lain. Apa Pak? Kami tidak mengganggu orang lain. Kami tidak mengganggu orang lain. Oke. Dilarang melakukan kekerasan. Biasanya kita menggunakan itu kan dilarang atau jangan. Tapi kalimat positif tidak boleh menggunakan kata-kata dilarang atau jangan. Next book. Keyakinan kelasnya tanggung jawab, menghormati orang lain dan berkomitmen, keselamatan, menghormati orang lain, dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, menghormati orang lain dan bersabar, gunakan masker untuk kesehatan dan keselamatan, jangan berlari di kelas atau koridor untuk keselamatan dan keamanan. SPG. Itu sepertinya ada videonya Ibu. Ayo Bapak Ibu, kita
stretching dulu. Iya.
mayoritas murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Murid berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Ternyata begitu. Dampak pada murid lemah, tidak mandiri dan tergantung. Sebagai pemantau, menghitung dan mengukur apa peraturannya, menyesuaikan diri bila diawasi. Murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Berapa banyak bintang yang harus saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Posisi manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Hasil menguatkan pribadi, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Dampak pada murid, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Pernyataan-pernyataan, siapa yang mengatakan, saya kecewa sekali dengan kamu, membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum, ayo lakukan dari ibu atau bapak itu sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini sebagai pemantau? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini sebagai manajer? Kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum. Bergerak antara peraturan, pemantau, konsekuensi atau hadiah, nilai-nilai manajer memperbaikinya. Kalau kamu tidak, saya akan diberi hukuman untuk membuat tidak nyaman. Apa yang kamu yakini? Bagaimana memperbaiki masalah ini? Memperbaikinya kiat berdua mendapatkan apa yang kita butuhkan. Eksplorasi konsep segitiga restitusi. Segitiga restitusi yaitu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin posisi serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dan kesalahan yang dilakukan, memberikan penawaran bukan paksaan. Segitiga restitusi. Di dalam segitiga restitusi ada validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu tidak boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus mengukur? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok pagi? Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Intervensi 30 detik. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai
selanjutnya berbuat apa? Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera mulai? Apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin berlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Apa yang kamu inginkan peraturannya apa? Silakan Bapak Ibu minum dulu. Refleksi, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Perasaan apa yang muncul selama mengikuti kegiatan ini, khususnya mengenai makna, disiplin, dan motivasi intrinsik? Target saya selanjutnya adalah, baiklah Bapak Ibu, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Demikian saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sukses. Amin. Amin. Baiknya kita ice breaking dulu yang pertama ya. Yang tangan ke atas. Hafal kan? Ayo berdiri dulu. Ayo Sisil, pimpin Sisil. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa, tak putar-putar tangan diputar, gulung-gulung tangan digulung, ular melingkar di pagar bundar, kanan kiri atas bawah siap berdoa, satu jari kanan satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang, dua jari kanan dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera cekrek, tiga jari kanan tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi, empat jari kanan empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat lima kelinci, lima jari kanan lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Oke, bagus. Hari ini Nas, kita akan belajar tentang budaya positif ya. Budaya positif. Di budaya positif ini, kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas tersebut tidak boleh memakai kata-kata dilarang dan jangan. Ya, dilarang dan jangan. Seperti satu, buanglah sampah pada tempatnya. Tidak ada kata-kata dilarang atau jangan kan? Pada tempatnya. Yang kedua apa nak? Ada yang bisa? Buat keyakinan kelas kita yang akan menggantikan kesepakatan kelas. Dua, apa sebaiknya? Oke, piket kelas tepat waktu. Piket kelas tepat waktu. Yang ketiga, kaulah bisa masuk kelas sebelum bel. Yang keempat, siapa lagi yang bisa? Jagalah kebersihan kelas.
buanglah sampah pada tempatnya. Oke, benar. Piket kelas tepat waktu. Oke. Masuk kelas sebelum bel. Jagalah kebersihan kelas. Apalagi? Kira-kira keyakinan kelas yang akan kita buat? Diskusi tidak apa-apa, diskusi. Dela sama Angel bisa? Apa coba nggak apa-apa, salah juga nggak apa-apa. Coba. Talita? Tidak. Tidak. Tidak keluar kelas saat jam pada saat jam pelajaran ya. Apakah benar ini kata budaya positif? Kata-kata tidak? Tidak sama dengan jangan tidak? Jangan sama dengan tidak? Iya. Jadi apa yang bagusnya? Tidak keluar kelas pada saat jam pelajaran. Mungkin ini kita ganti apa kira-kira nak? Dihapus saja ya. Tidak usah ini ya. Cari yang jangan menggunakan kata-kata jangan, dilarang, dan tidak. Ada lagi? Ibu rasa itu saja cukup ya, 5 ya, 4 ya. Nanti dipikirkan lagi yang kelima ya. Sekarang ada 5 budaya positif untuk guru. 1. Sebagai penghukum. 2. Sebagai teman. 3. Memberi rasa bersalah. Oke, baiklah sekarang kita akan membuat drama seolah-olah kalian yang menjadi manajer ya. Yang menjadi manajernya Sisil, yang membuat kesalahan Kaula, dan yang sebagai saksi Mesia. Oke? Bisa ya? Ayo dicoba. Silahkan dicoba. Waalaikumsalam. Oke, saya sebagai manajer ya. Sekarang yang buat kesalahan si RSK masuk kelas sebelum bel, tetapi keyakinan kelas ini tidak dipatuhi oleh RSK. Dia masuk ke kelasnya telat. Sebagai manajer Dela dan sebagai saksi Talita. Silakan.
Itu salah. Sekarang si Della posisinya sebagai manajer, bukan penghukum. Manajer tadi seperti yang Sisil lakukan. Ditanya kesalahannya apa, kemudian mencari jalan keluar agar kesalahan tersebut tidak dilakukan kembali. Della posisinya bukan sebagai penghukum tapi sebagai seorang manajer. Bisa Della? Ya, dicoba lagi. Nah, sebagai penghukum jangan dilakukan lagi ya Della. Sekarang kita belajarnya sebagai manajer, ya. Sampai sini ada pertanyaan tentang keyakinan kelas? Baiklah, kalau tidak ada nanti Sisil, Paula, Angel, Talita, Mesya dan Della buat keyakinan kelas ya. Seperti kesepakatan kelas itu dilepas yang di kelas, buat keyakinan kelas seperti ini, kemudian ditambahi lagi ditambahi lagi yang di sini nomor 5, ya, nomor 6. Ajak teman-teman yang berdiskusi. Nomor 5 dan 6 itu apa? Misal tidak misalnya kata si tadi apa? Tidak keluar kelas pada saat jam pelajaran, tapi jangan menggunakan kata tidak. Ya, kalau yang 4 ini dibuatkan ya di keyakinan kelas 4 ini sudah dibuatkan, tinggal ditambahkan nomor 5 dan nomor 6. Jelas? Jelas? Nah, kalau sudah jelas kira-kira apa yang tadi? Yang tidak keluar kelas pada saat jam pelajaran. Apa bagusnya? Atau enggak yang lain? Misalnya ribut di kelas karena kebanyakan kesepakatan kelas itu dengan menggunakan kata-kata dilarang dengan jangan ya. Coba nak. Sebaiknya apa coba? Sebaiknya keluar kelas pada saat jam pelajaran dikurangi, atau jangan dikurangi, atau apa bagusnya? Sebaiknya apa? Sebaiknya keluar kelas. Sebaiknya keluar kelas pada saat jam pelajaran, pada saat guru tidak ada ya, bukan pada saat jam pelajaran. Kalau jam pelajaran dia izin ya, guru tidak ada, dibatasi atau dikurangi. Sebaiknya apa? Sebaiknya keluar kelas pada saat guru tidak ada, dikurangi saja ya. Nah ya, yang nomor 6 apa bagusnya? Apa Paula?
Menjaga suara atau omongan? Menjaga suara saja ya. Menjaga suara ketika ada atau tidak ada guru ya. Ini menggunakan kata tidak, tapi dia bukan larangan. Ya, kecuali dia ditaruh di depan. Ini kan tidak ada guru. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Oke. Oke, nomor 7 kita cari